Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristawati, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Sayangi tumbuhan. Kelas 6. Berikut ini adalah video pembelajaran yang akan saya bawakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semakin berkembang. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita kembali belajar ya. Ya, sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, Snul. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, jadi tadi kita sudah berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir hari ini, Nabila. Ya, kalau Nabila izin ya. Siapa lagi? Ya, Makfiro. Rufia. Ya. Jadi perhatikan dulu di atas. Ya, sebelum lanjut, saya periksa dulu kerapihannya, kursinya diperbaiki dulu. Sebelum kita lanjut, atau ada sampah-sampah di kumut. Kita lanjut belajar. Kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu tadi lagu Indonesia Raya. Mengapa kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apa isinya? Tentang rasa apa? Tentang rasa cinta tanah air ya. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, ya itulah untuk saat ini kita sebagai generasi penerus harus selalu rajin belajar untuk mencapai yang namanya sebuah cita-cita. Ya? Ya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran kita. Tema 1 ya. Makhluk hidup di sekitarku. Subtema 1, sayangi Tumbuhan. Masya Allah. Jadi yang pertama di atas adalah yang pertama melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan ide pokok pada teks laporan hasil pengamatan dengan tepat. Yang
literasi. Ya, sekarang untuk kegiatan literasi kita, perhatikan dulu gambar di atas. Gambar di atas ini, kira-kira ada yang tahu alamatnya di mana? Ya, Kusuma Bangsa. Apa aktivitas yang dilakukan pada gambar di atas? Penjual apa? Bunga. Iya, penjual bunga. Ya, saya berikan waktu dulu sekitar 5 menit untuk membaca dulu bacaan di atas. Ya, jadi di atas itu tentang apa yang informasi yang kalian dapat? Masya Allah, tentang masyarakat Bulukumba yang berlomba-lomba membeli bunga. Lanjut, ada yang lain? Siapa lagi? Yang lain jawabannya? Musnul. Bahwa para ibu-ibu di kabupaten Bulukumba ini punya aktivitas baru yakni menanam bunga. Iya, masyarakat Bulukumba mempunyai aktivitas baru yaitu menanam bunga-bunga. Semua jawaban yang disampaikan, ya benar semua ya. Sekarang Ibu Guru lanjut. Ada bunga-bunga yang menjadi favorit. Bunga apa itu? Bunga kamboja. Iya, bunga kamboja. Seperti yang ada di meja saya ini namanya bunga apa? Iya, bunga kamboja. Ada yang tahu bagaimana cara perkembangbiakannya ini bunga kamboja? Ada yang tahu? Tidak? Kemudian Ibu Guru mau bertanya lagi, apakah bunga kamboja, bunga yang ada di atas ini sama semua cara perkembangbiakannya? Tidak. Sama tidak? Tidak. Iya, tidak. Mengapa? Ada yang bisa sebutkan alasannya? Tidak ada? Ya, melalui kegiatan pembelajaran hari ini, ya kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif khusus tentang apa? Bunga. Iya. Jadi di Bulukumba ini saat ini ibu-ibu di tengah pandemi, meskipun di tengah pandemi, dia mempunyai hobi baru ya. Hobi baru yaitu menanam Bunga-bunga. bunga Husnul. Ada? Iya, bunga apa itu Husnul? Bunga anggrek. Anggrek. Yang 9. Yang 9. Kaktus. Bunga kaktus. Sama Sama lidah buaya. lidah buaya. Di antara beberapa semua bunga yang disebutkan oleh teman tak yang dikoleksi juga di rumah tak, apakah kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakannya? Tahu tidak? Tidak tahu. Inilah manfaatnya kita belajar hari ini. Kita akan mengetahui bagaimana itu bunga berkembang biak. Mana siap? Iya, Masya Allah. Tepuk PPK. Iya.
cara menemukan ide pokok. Jadi sebentar kalian akan membaca teks laporan hasil pengamatan tentang bunga Kamboja. Tugasnya sebentar, kalian akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Bekerja sama ya semuanya. Yang pertama, teks laporan hasil pengamatan tentang bunga Kamboja. Ya silakan kalian baca dulu. Jadi yang pertama, bacalah dulu keseluruhan bacaannya secara cermat ya. Jadi mulai baris pertama sampai terakhir dalam satu paragraf. Seperti itu ya. Kemudian dua, cermati kalimat pertamanya sampai kalimat terakhirnya. Yang ketiga, bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang mau bertanya? Atau masih ada yang belum paham cara menemukan ide pokok? Ya, ada yang mau bertanya? Saya tidak tahu cara menemukan ide pokok. Husnul, temannya ini tidak tahu menentukan ide pokok. Jadi saya ulangi lagi penjelasannya Ibu Guru. Dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat ya. Ya. Dengarkan dulu. Kemudian setelah kita baca, kalau sudah kita baca, tandai di situ yang mana yang menjadi hal yang paling utama dibicarakan. Begitu maksudnya. Jadi setelah menemukan, pertama dulu kalimat utamanya. Sudah tahu apa itu
video pembelajaran yang kalian amati tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adakah yang bisa menyampaikan informasi apa yang kalian dapat setelah mengamati video di atas? Abah? Terlebih dahulu bunga kamboja yang siap untuk kita lakukan penyembuhan. Iya. Penyembuhan diawali dengan penyembuhan yaitu melekatnya atau jauhnya serbuk sari ke kepala putih. Iya, tentang melekatnya serbuk sari di kepala putih. Kemudian lanjut. Naya, yang Nur. Di dalam dua bakal ini terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin atau spermatozoid, kemudian kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Ya, tentang pembuahannya. Proses perkembangbiakan generatif ada dua proses yang terjadi ya. Yang kedua, jadi terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, silakan kembali kalian berdiskusi mengisi di lembar LKPD-nya mengenai proses perkembangbiakan tanaman kamboja ini. Kira-kira bagaimana dengan bunga kamboja ini, bagaimana cara perkembangbiakannya? Ya, silakan berdiskusi ya. Ya, silakan nak kita amati dulu ini bunga apa namanya ini? Ya, bunga kamboja. Perhatikan bagian-bagian bunganya. Apakah ini bunga kamboja termasuk bunga-bunga bagian bunga yang lengkap atau tidak? Kemudian berikan kesimpulan tentang bagaimana cara penyerbukannya. Dituliskan di LKPD tadi. Ya, lanjut di sini. Kelompok sakura. Ya, kelompok sakura. Silakan berdiskusi nak. Amati gambar ini, amati bunga ini. Bunga apa lagi namanya? Ya. Apakah bunga kamboja ini termasuk bunga yang lengkap atau tidak? Maksudnya bunga lengkap apakah memiliki apa lagi? Benang sari, apa lagi? Mahkota, terus tangkai putih, iya, kepala putih, iya, apa lagi? Benang sari, daun pelindung, seperti itu deh, ya. Lanjut, menyajikan bagian-bagian bunga di atas. Siapa? Ya, silakan ke depan. Perhatikan temannya ya. Kita sebentar sama-sama mengoreksi jawabannya. Oke. Ya, terus lagi. Ya, duduk lagi. Silakan duduk kembali. Ya, perhatikan dulu di sini ya. Kita sama-sama mengoreksi pengertian temannya. Jadi bagian A namanya adalah kepala putih. Benar? Ya. Lanjut B. Kepala sari. Ya, kepala sari. Kemudian C. Mahkota. Mahkota. D. Daun pelindung. Daun pelindung. E. Tangkai putih. Ya, tangkai putih. Ini kan putih tadi di sini. Kemudian E. Tangkai sari. Sari. G. Batang buah. H. Ya, sudah benar. Adakah yang pernah melihat gambar seperti di atas? Apa namanya ini di atas? Proses apa namanya ini? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat? Ya, apa namanya? Apa? Adalah proses apa nak? Iya, proses penyerbukan. Jadi sekarang kita akan lihat dulu video bagaimana itu kupu-kupu melakukan penyerbukan. Ya.
Ya. Ya, jadi itu tadi tentang cara proses penyerbukan pada tumbuhan ya. Sering kita lihat tetapi tidak tahu bahwa seperti itulah proses penyerbukan. Ada yang dibantu melalui bantuan bantuan apa tadi? Iya, hewan. Ada juga bantuan manusia. Seperti itu yang namanya penyerbukan. Jadi ada 4 penyerbukan. Ada yang bisa jawab apa itu? Ada 4 macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, kemudian tetangga, apalagi silang, ya basta. Jadi itu dia kelompok melati, kelompok sakura, ya. Yang menjawab adalah kelompok sakura. Nah, sekarang kita lihat dulu di atas. Kembali kita berbicara tentang ini bunga. Ya, kembali kita membahas tentang bunga Kamboja. Jadi ini bunga Kamboja. Perhatikan di samping itu adalah bunga Kamboja. Sering digunakan pada sebuah acara-acara tertentu. Budaya-budaya yang ada di luar Sulawesi, luar provinsi ya. Termasuk pada tarian yang ada di Bali ya, di Bali. Jadi bunga Kamboja ini berasal dari negara Kamboja, tetapi Kamboja itu negara Kamboja yang termasuk juga negara ASEAN. Dia menamakan sebagai tanaman dalam keagamaannya, dalam sosial budayanya itu dia gunakan bunga Kamboja sebagai untuk keagamaannya. Kalau di atas di Indonesia juga termasuk kita ini sudah ada di Indonesia bunga Kamboja. Ya, di awal pembelajaran tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan berkeliling ke luar negeri ya. Ya, di negara ASEAN itu ada 10 negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Jadi Indonesia ini, negara kita ini termasuk dalam negara ASEAN, Asia Tenggara. Yang kedua Malaysia. Yang ketiga Thailand. Ya, Thailand. Bagus, sudah ada yang bisa jawab. 4 apa? Vietnam. 5 Filipina. 6 Laos. 7 Brunei Darussalam. 8 Singapura. 9 Myanmar. Apa yang terakhir? Apa? Kamboja. Itu tadi ya, Kamboja. Jadi saya perjelas kembali, saya ulang ya. Ini dihafal. Ada 10 negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja. Itu. Jadi ada 10 ya. Sekarang untuk kegiatan diskusinya kembali, silakan ditulis di lembar terakhirnya. Pilihlah 2 negara. Ya, tulis persamaannya dan perbedaannya di lembar kerjanya di halaman. Ya, di sini tadi ada yang bertanya. Di halaman terakhir. Ya, di situ. Pilihlah 2 negara. Apakah Indonesia dengan Malaysia? Apa kira-kira persamaannya? Laos, Filipina, boleh juga. Kita pilih saja bebas. Yang mana yang akan kita pilih? Bisa?
Iya, benar. Lanjut. Husnul, silakan di sini. Siapa namanya? Silakan. Ainun Afifah, benar tidak? Ya. Ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai saya memiliki negara Thailand dan kesamaan antara Thailand dan Singapura adalah wilayah yang kurang subur. Wilayahnya yang kurang subur. Ya. Ya, itu tadi. Alhamdulillah kalian sudah menyajikan karakteristik negara ASEAN dari segi sosial budayanya. Sebelum Ibu Guru menutup, adakah yang ingin bertanya atau ada yang tidak dipahami? Ada? Oh iya, kalau tidak ada, silakan diisi dulu soal evaluasinya ya, hanya 5 nomor. Ya silakan dikerja dulu soal evaluasinya. Iya, disilang. Ya, silakan disilang. Disilang saja ya, disilang. Tidak apa-apa. Silakan. Ya, silakan ditulis namanya kalau sudah selesai. Jangan lupa tulis nama. Nama. Iya. Ya, sudah. Oke. Nama. Ya, ada namanya. Ya, ini saja. Ya, dikumpul semua. Ya, alhamdulillah soal evaluasinya sudah dijawab. Nah, sebelum Ibu Guru menutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah perkembangan negatif terjadi melalui dua proses, yaitu penyembuhan dan pembuahan. Ya, Ada 4 macam penyembuhan, yaitu penyembuhan sendiri, tetangga, silang, dan bangsa. iya. Ya, Cantika. Iya. Nah, sebelum disuruh menutup, apa yang menjadi pengalaman kalian setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini? Untuk kegiatan? Apa lagi? Senang tidak belajar hari ini? Kalau senang, kita tepuk semangat dulu baru kita
warahmatullahi wabarakatuh.